Seorang anak nggak bisa berbakti sama orang tua tanpa ada guru. Nggak mungkin ada anak nggak ngaji, nggak punya kiai, nggak punya guru, terus bisa berbakti luar biasa sama orang tua. Nggak mungkin. Bisa cara berdoa, nggak mungkin. Paling doanya kalau dipilih wali-wali daya doang. Seorang anak berani ngeluarin jutaan, puluhan juta buat nama orang tuanya, nggak mungkin. Itu semua ada di antara orang yang punya guru, yang dapat ilmu dari guru. Bahwasanya harta yang kamu miliki serahkan kepada orang tua. Maka ini majlis selalu diniatkan bir walidain, untuk bakti kepada orang tua. Maka begitu derajat guru itu luar biasa. Kata Rasul, saya di zaman ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha wa yabtalihimullah bi thalathati baliyah. Orang akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, dari golongan umatku orang-orang akan pergi, akan meninggalkan ulama, akan menfitnah ulama dan orang-orang fuqaha, yaitu orang-orang ahli ilmu fikih. Wayabtalihumullah bisalasati baliyat. Maka orang yang akan meninggalkan ulama, orang yang meninggalkan orang ahli fikih akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisalasati baliyat, dengan 3 perkara cobaan. Yang pertama, ula yarfa'ullah barakat min kasbihim. Orang yang meninggalkan ulama, meninggalkan kiai, orang yang meninggalkan ahli fikih akan diangkat keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja dari pagi sampai malam hasilnya gak ada. Punya gajinya nggak tahu jadi apa. Itu berarti yarfa'ullah barakatan min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari hartanya. Kalau di antara kita ada yang kerja mau kerja, yang usaha mau usaha, yang dagang mau dagang, tapi rezekinya mana? Kok nggak bisa bantu orang, nggak bisa nyampirin anak yatim, nggak bisa hilangin istrinya, nggak bisa hilangin anaknya, berarti telah Allah angkat keberkahan dalam rezeki kita. Nauzubillah min. Dari ini bencana pertama yang Allah kasih kepada orang-orang yang menjauhi ulama, orang-orang yang menjauhi ahli fiqh, yaitu ahli fikih. Kemudian yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Allah akan berikan kepada mereka, Allah akan utus kepada mereka seorang pemimpin yang zalim. Nah, lihat negeri Indonesia kita banyak pimpinan-pimpinan yang zalim, yang rakus. Berarti keberkahan Indonesia sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal keberkahan kita masing-masing yang masih pada bertahan. Kemudian yang ketiga, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Orang yang meninggalkan ulama, yang jauh dari ulama, yang cuek dari ulama, apalagi memfitnah ulama, wal fuqaha yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Matinya enggak bakal membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bilang Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini yang bilang Nabi Muhammad sendiri. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihumullah bi thalathati baliyat. Nanti akan datang suatu zaman, umatku akan meninggalkan ulama, meninggalkan ahli fikih, dan akan diberikan cobaan oleh Allah dengan 3. Tadi kita cek masing-masing diri kita. Yarfa'ullah barakata fi min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari hartanya. Harta yang gak berkah, harta yang gak mau kita keluarin buat fakir miskin. Harta yang gak berkah, harta yang kita sayang keluarinnya buat yatim piatu. Harta yang gak berkah, harta yang kita takut ngeluarinnya untuk di jalan Allah. Maka itu telah terangkat keberkahannya oleh Allah. Berarti, ini ada di saya. Berarti ayo upgrade cintanya, cari ulama, deketin kiai, deketin guru, tuntut ilmu sama beliau agar ilmu itu, agar harta itu kembali kepada keberkahannya. Karena harta yang berkah itu kita mau ngeluarinnya gampang untuk di jalan Allah, itu harta yang berkah. Kita kerja, hasilnya ada, anak bini senang, anak bini makan. Kemudian ini dibelanjain, ini dibelanjain, itu berarti ada rezeki yang berkahnya di situ. Tapi kalau kita usaha, tapi kok bini kita juga nggak makan, kita juga makan kurang, berarti ada yang kurang dari keberkahan dalam rezeki kita.
Karena berkah itu menunjukkan isi batin kita. Karena ziyadatul khair, bertambah rezeki kita, bertambah kebaikan kita, bertambah umur kita, bertambah takut kita kepada Allah. Semakin kita sering ngaji, semakin khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus kita dapat. Kalau itu enggak dapat, berarti yarfa'ullah, Allah telah angkat barokah min kasbi, daripada kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi hidup kita, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.